Selamat berjumpa kembali dalam edisi penayangan tentang pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia bisnis. Dan untuk kali ini, topik yang akan menjadi pokok bahasan kita erat kaitannya dengan dunia bisnis retail. Spesifiknya, kita akan membahas tentang display produk. Display produk ini, semua pelaku bisnis, utamanya pelaku bisnis retail, pastilah akan memandang bahwa display produk ini merupakan sesuatu yang teramat penting. Kalau kita berbicara tentang display produk, maka sejatinya kita juga berbicara tentang penataan barang dagangan di tempat tertentu, yang mana penataan barang dagangan ini memiliki tujuan dalam rangka menarik minat konsumen. Selain menarik minat konsumen, penataan barang dagangan di tempat tertentu ini juga dimaksudkan untuk mempermudah konsumen agar mereka mampu ataupun dapat melihat serta memilih suatu produk yang dibutuhkannya. Bahkan ekspektasinya dari penataan barang dagangan di suatu tempat ini tidak hanya berhenti sampai pada konsumen melihat dan juga memilih, akan tetapi juga sampai pada tataran di mana konsumen akan membeli produk-produk yang ditawarkan oleh suatu entitas bisnis. Dan di dalam praktik bisnis, utamanya praktik bisnis yang tergolong retail, ada semacam pembagian jenis-jenis display yang biasa diterapkan oleh para pebisnis. Di antara jenis-jenis display yang ada, yang pertama yaitu yang disebut dengan window display. Window display ini merupakan suatu teknik pemajangan produk ataupun barang dagangan pada jendela dari suatu toko ataupun tempat usaha. Untuk window display ini ada beberapa fungsi yang bisa diterapkan untuk menunjang peningkatan transaksi penjualan. Fungsi dari diterapkannya window display yang pertama adalah untuk memancing perhatian orang terhadap produk yang dijual.
Kemudian fungsi yang kedua dari window display adalah untuk mengenalkan produk-produk baru ataupun produk-produk yang sedang tren. Kemudian fungsi yang lain dari diterapkannya window display ini adalah dalam rangka menarik perhatian dari calon konsumen terhadap toko ataupun tempat usaha kita. Dan fungsi yang terakhir dari window display adalah dalam rangka memunculkan minat dari konsumen agar mereka membeli produk-produk yang ditawarkan seketika itu juga. Ini adalah beberapa fungsi yang diperankan manakala suatu entitas bisnis menggunakan teknik window display ini. Kemudian selain window display, ada pula yang disebut dengan exterior display. Exterior display ini merupakan suatu teknik pemajangan produk yang dilakukan di luar toko ataupun tempat usaha. Ini biasanya lebih sering dilakukan di depan toko ataupun tempat usaha. Nah, exterior display ini memiliki fungsi dalam rangka menarik perhatian ataupun minat dari calon konsumen saat mereka berada di sekitar area toko ataupun area tempat usaha. Ini adalah exterior display. Kemudian jenis yang ketiga, selain tadi ada window display dan exterior display, ada pula interior display. Interior display ini merupakan suatu teknik pemajangan produk ataupun barang dagangan yang dilakukan di dalam tempat usaha ataupun di dalam toko. Nah, untuk interior display ini juga memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang diperankan oleh teknik interior display ini, yang pertama adalah untuk menampilkan sampel produk yang dijual. Ini yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari interior display ini adalah dalam rangka menarik perhatian dan juga minat dari konsumen saat mereka berada di dalam toko ataupun tempat usaha. Selanjutnya, fungsi berikutnya dari interior display ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih dan juga melihat barang-barang yang dibutuhkan ataupun sedang dicari. Lantas fungsi berikutnya dari interior display ini adalah untuk menunjukkan kesan
bahwa produk yang dijual atau kita jual itu sangat lengkap. Dan fungsi yang berikutnya dari interior display ini adalah untuk mempermudah dalam pelayanan kepada konsumen. Itu tadi merupakan beberapa jenis teknik display produk, yaitu window display, exterior display, dan yang terakhir tadi adalah interior display. Tentu ini menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis, utamanya yang bergerak dalam bidang bisnis retail. Nah, selanjutnya, kalau para pelaku bisnis mempraktikkan tentang teknik-teknik mendisplay produknya, maka agar display yang kita lakukan itu akan dipandang baik, menarik oleh konsumen, maka ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Apa yang perlu dipenuhi dalam mendisplay produk itu? Yang pertama, display produk harus mampu membuat barang-barang yang dipajang mudah untuk dilihat, mudah untuk dicari, dan juga mudah untuk dijangkau. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, manakala kita ingin mendisplay produk kita secara maksimal dalam menarik konsumen adalah bahwa display yang kita lakukan itu haruslah informatif dan komunikatif. Oleh karenanya, para pebisnis retail utamanya dapat memanfaatkan berbagai alat bantu. Misalnya dengan memasang standing poster dan sebagainya. Syarat yang ketiga, manakala kita ingin mendisplay produk kita secara maksimal adalah display harus memperhatikan aspek keamanan. Baik itu keamanan untuk pengelola maupun keamanan siapapun yang berada di dalam atau sekitar toko ataupun tempat usaha. Keamanan ini meliputi beberapa aspek. Mungkin salah satunya adalah keamanan dalam hal keterutuhan barang. Artinya tidak ada barang yang hilang. Ini salah satunya. Nah, itu tadi merupakan beberapa syarat pokok manakala kita mendisplay produk-produk kita agar produk-produk kita semakin menarik minat konsumen untuk membelinya. Nah, tentu saja mendisplay produk ini memiliki berbagai tujuan, yang mana tujuan-tujuan ini tentunya semuanya bermuara kepada peningkatan penjualan. Kalau kita berbicara tentang tujuan dari display barang ataupun produk ini,
maka salah satu tujuannya tentu tadi meningkatkan penjualan. Dengan tata letak yang efektif dan juga penempatan produk yang strategis, maka tentunya display barang ini akan dapat meningkatkan kesediaan pelanggan, untuk bertransaksi dengan kita. Di samping itu, dengan adanya tata letak yang efektif ini, maka dengan sendirinya citra merek kita pun akan terangkat. Ini tujuan yang pokok. Kemudian tujuan yang lain dari dilakukannya display produk ini, yaitu memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Penataan barang yang rapi tentunya akan dapat menarik perhatian pelanggan, sekaligus akan membuat mereka ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang produk-produk yang kita tawarkan. Para karyawan, utamanya yang ada di dalam tempat usaha ataupun toko, pun juga harus menyediakan informasi yang jelas sekaligus mudah dipahami tentang produk-produk yang kita tawarkan. Termasuk tentunya tentang manfaat produk kita, fitur-fitur yang melekat, maupun tentang cara penggunaannya. Kemudian tujuan berikutnya dari adanya display produk ini adalah dalam rangka menarik perhatian konsumen. Agar konsumen tumbuh rasa ketertarikannya, maka para pelaku bisnis dapat menggunakan warna-warna yang menarik, tata letak yang juga menarik, pencahayaan yang tepat, serta jangan lupa menonjolkan keunggulan-keunggulan produk secara visual. Kemudian yang keempat, tujuan dari adanya display produk ini adalah dalam rangka meningkatkan brand awareness. Hal ini dapat berhubungan dengan cara penempatan produk yang menarik perhatian pelanggan, sehingga mereka akan dapat mengenali merek ataupun nama dari tempat usaha kita atau toko kita dan mengingatnya untuk masa-masa yang akan datang. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari dilakukannya display produk. Selanjutnya adalah pertanyaan yang paling mendasar tentang display produk ini, tentunya adalah tentang bagaimana cara menata produk agar menarik. Ini kunci. Walaupun tentunya ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari bisnis yang dijalankan. Akan tetapi para pelaku bisnis bisa menjalankan salah satu opsi ataupun beberapa opsi sekaligus tentang cara menata produk agar menarik konsumen. Cara yang pertama tentunya adalah
kita harus membuat tampilan yang menarik. Ini dapat dilakukan dengan menggabungkan produk dan juga aksesoris yang relevan. Misalnya saja, jika kita menjual produk-produk skincare, maka kita harus bisa menampilkan produk-produk tersebut di atas rak display dengan pilihan dekorasi yang menarik. Ini salah satu contoh kecil saja. Buat tampilan yang menarik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak menampilkan produk. Terlalu banyak produk yang ditampilkan di rak display, ini bisa jadi akan membuat tampilan terlihat kurang rapi. Dan efeknya bisa pula membuat pelanggan menjadi kebingungan. Dalam hal ini kita bisa memilih produk-produk yang paling kita tonjolkan atau bisa juga produk-produk terbaru yang kita tawarkan. Agar produk-produk itu menjadi pusat perhatian di rak display. Kemudian yang ketiga, kita mengelompokkan produk-produk dengan jelas. Dalam hal ini kita bisa mengelompokkan produk-produk berdasarkan kepada jenis ataupun fungsi dari produk tersebut. Sehingga pelanggan akan dapat dengan mudah menemukan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang ketiga, kelompokkan produk dengan jelas. Lantas yang keempat, kita bisa menggunakan pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik ini ternyata dapat membantu menampilkan produk dengan cara yang lebih menarik dan membuat produk-produk tersebut lebih mudah untuk dilihat oleh pelanggan. Dan yang kelima, kita bisa memperbarui tampilan secara teratur. Manakala kita memperbarui tampilan dari produk-produk yang kita display secara teratur, ini akan membantu menunjukkan bahwa tempat usaha kita, bahwa toko kita selalu mengikuti tren terbaru atau kekinian, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang menarik dan inovatif bagi pelanggan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang display produk. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, utamanya bagi para pelaku bisnis ataupun mereka-mereka yang juga terlibat di dalam bisnis secara keseluruhan. Jangan lupa ikuti tayangan-tayangan dalam sesi-sesi berikutnya, ulasan-ulasan yang menyangkut tentang bisnis ini untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, berikan komen, kemudian subscribe, dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.